hal-hal keprofesionalan misalkan. Nah, itu. Lanjutnya adalah bahwa di sirkuler GAKA yang terbaru kemarin sudah terbit sirkuler GAKA tanggal 5 November 2020 yang membolehkan seluruh maskapai penerbangan mengangkut jemaah umroh. Nah, ini juga tantangan baru bagi kita. Kenapa? Pertama, dengan adanya satu penerbangan saja yaitu SV, itu sangat luar biasa ribetnya Pak dalam konteks umroh new normal ini. Di bandara, kemudian juga mengecek keabsolutan atau keabsahan PCR dan lain-lain. Nah, apalagi dengan adanya sirkuler GAKA ini, dibolehkan seluruh maskapai penerbangan dari Indonesia mengangkut jemaah umroh. Pertanyaannya kan lebih-lebih bagaimana aspek protokol kesehatannya. Ya, nanti bisa aja Garuda, bisa aja Lion, bisa aja. Nah, sehingga nanti kami sudah laporkan juga ke Jakarta bahwa tidak ada sifatnya penerbangan itu transit. Jadi harus direct supaya menjaga tadi. Nah, dalam poin penting lainnya di dalam ketentuan edaran Menteri Agama, edaran Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi adalah kedisiplinan dan ketaatan bagi para jemaah. Kedisiplinan ini kan tidak pada aspek manasik, tapi juga pada aspek protektif, preventif terhadap protokol kesehatan. Ini yang sangat luar biasa harus betul-betul diperhatikan. Kami juga senantiasa terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh di Arab Saudi bahwa memang sampai saat ini belum dinyatakan sepenuhnya penerbitan visa itu diberikan kepada beberapa muasasah, tidak. Ini baru pilot project yang diberikan kepada satu muasasah saja, yaitu Masyair Al-Haram. Ya. Nah, Masyair Haram ini bisa dinyatakan berhasil dan tidak ya tergantung kepada perangkat-perangkat lainnya, yaitu jemaah dan pelaksana, yaitu PPIU. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan rakor yang selalu kami ikuti, pernyataan-pernyataan Kementerian Haji sebetulnya hanya juru bicara aja, karena yang memegang kendali sekarang kan ada di Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang perlu kita jalani bersama. Dan yang perlu lagi bahwa poin pentingnya adalah kenapa Malaysia kemudian negara-negara lain belum ada, karena memang negara ini tidak mengizinkan, Pak. Malaysia itu diberikan kuota, tidak diberikan izin oleh pemerintahnya. India juga sama, kemudian juga Mesir, ya, dan wilayah-wilayah atau negara-negara Eropa juga sama. Justru kita ini apresiasi ya pertama kepada pemerintah Arab Saudi, yang kedua ya pemerintah kita yang mengizinkan umroh. Cuman bagaimana kita bisa mengawal ini? Bisa mengawal kepercayaan dari kedua belah pihak negara ini. Nah, oleh karena itu tadi juga saya tegaskan di SCTV bahwa yuk mari kita sama-sama menjaga kepercayaan ini dengan apa? Salah satunya menaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tidak ada lagi alasan sekarang ini adalah business oriented. Tapi bagaimana kita bisa membuahkan satu hasil pilot project ini akan menjadi sebuah tatanan ke depan. Bisa jadi pilot project keberhasilan di masa umroh ini akan dijadikan sebagai satu tolok ukur pelaksanaan haji. Ya, pelaksanaan haji di tahun 2021. Nah, ini yang kami di KJRI selalu mengedepankan aspek keamanan dari pemerintah Arab Saudi ini. Jadi saya garis bawahi bahwa tidak ada alasan lagi sekarang ini adanya business oriented only gitu. Tapi harus juga melihat bagaimana masa pandemi ini betul-betul dijadikan sebagai satu tolak ukur untuk jadi satu padanan di saat nanti pelaksanaan haji 2021. Dan hal penting lainnya adalah koordinasi, baik PPIU dan juga para asosiasi. Ini penting sekali. Bagaimana bisa mengkoordinasikan hal-hal yang sifatnya pertama ini adalah konsumsi publik atau ini bukan konsumsi publik.
Ini penting Pak, ya karena saya melihat dengan munculnya kasus ini, ya kasus di 3 jemaah ini sebetulnya tidak mesti harus jadi bahan publik ya. Artinya harusnya adalah menjadi sebuah bahan evaluasi internal. Tetapi lagi-lagi karena ini adalah era digital, jadi ditutup dari sini, keluar dari sana gitu. Jadi ya sudahlah, apa boleh buat itu menjadi sebuah isu yang sudah berkembang. Tetapi pada prinsipnya kami menyadari bahwa hal ini penting juga untuk disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih yakin, lebih tahu bahwa pemerintah Arab Saudi itu betul-betul serius dalam konteks penanganan COVID. Jadi tidak main-main gitu. Sehingga tidak ada alasan, ya udahlah yang penting saya masuk ke Saudi loh. Tetapi juga harus dipertimbangkan, ini kepentingan umat, ini kepentingan umum. Nah, sehingga tadi bahwa koordinasi, komunikasi, dan juga saling menjaga kepercayaan di antara pemerintah dan juga PPU saya kira sangat penting. Alhamdulillah saya sejak awal terus komunikasi dengan Pak Nana, kemudian juga dengan rekan-rekan yang lain, dan juga saya terus mencoba mengkomunikasikan dengan berbagai instansi yang ada di Arab Saudi ini, ya terutama direktur yang menangani khusus di urusan muasasah Pak Abdurrahman Assagaf, ya. Kemudian juga deputi kementeriannya. Nah ini komunikasi ini terus kita jaga agar menjadi sebuah soliditas dalam konteks kinerja yang berkesinambungan untuk demi tadi bahwa umroh tetap harus berjalan dan menaati dari konteks protokol kesehatan. Terakhir dari kami atas nama KJRI tentu terus melakukan sebuah konstelasi-konstelasi ke depan untuk lebih baik lagi, ya. Karena kita tahu kemarin GM Garuda sudah juga mendatangi Kementerian Haji, kemudian GAKA untuk bisa menerbangkan jemaah di 9 ini. Tetapi pertanyaan mereka yang ditujukan ke GM Garuda di sini adalah, bisakah melakukan protokol kesehatan sebagaimana yang dilakukan oleh SV, ya, oleh Saudi Arabia Airlines? Jangan sampai justru malah lebih memburuk gitu loh. Nah ini sudah disampaikan ke GM Garuda oleh instansi terkait di sini, ya terutama GAKA, ya, sehingga keluarlah sirkuler GAKA tertanggal 5 November tersebut. Nah, saya kira itu Ibu Moderator hal-hal yang penting yang cukup perlu fokus kita untuk mendiskusikan, bahkan adalah mensosialisasikan. Jadi tidak hanya dari aspek penyelenggara saja, tapi justru adalah sebagai pelaku, yaitu jemaah. Nah, mudah-mudahan di dalam diskusi ini, forum diskusi ini bisa menjadi sebuah wahana untuk bisa menyampaikan pesan-pesan penting kepada penyelenggara, kemudian juga pada para jemaah. Demikian saya kira, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya, terima kasih Pak Endang. Jadi mohon hadirin bisa menyampaikan nanti ya setelah semuanya selesai, menyampaikan narasinya. Yang kedua ini kita segera saja ke Pak Nana Sujana. Jadi teman-teman nanti bisa bertanya, mengajukan pertanyaan baik ke Pak Endang maupun ke Pak Nana setelah Pak Nana nanti menyampaikan narasinya. Terima kasih. Silakan Pak Nana, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eka sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur kita hadirkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang lainnya sehingga kita tidak sanggup menghitung satu persatunya nikmat yang diberikannya.
serta salawat dan salam semoga selalu tercurah ke baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan insya Allah kita selalu diberikan untuk istiqomah menjadi pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Yang terhormat Pandang selaku Konsul Umroh dan Haji KJRI Saudi Arabia, dan Bu Eka selaku moderator, dan semua hadirin yang semua hadir pada kesempatan ini di acara Zoom. Hari ini saya hadir yaitu di Mekah Al-Mukarramah di Hotel Hilton. Yang pertama akan saya laporkan atau updatekan bahwa mengawali keberangkatan saya sendiri adalah kita terencanakan pada tanggal 20 Oktober, yaitu komunikasi dengan yang akan memberikan visa kepada kami ya, yaitu betul apa kata Pak Andang, yaitu muasasanya satu. Awalnya kita tidak meyakini bahwa akan berangkat di tanggal 1 November itu menggunakan visa umroh. Saya rasa tadinya taunya untuk awal itu biasanya pakai visa ziarah gitu. Karena ada yang sudah berangkat dari Indonesia, yaitu salah satunya rombongan Pak Haji Yusuf Kalla, DMI, itu, dan kebetulan ada Ustadz kita juga, Ustadz Anang dari Tazaka, itu yang mengawalnya untuk keberangkatan umroh, Ustadz Anijar. Sehingga informasi-informasi itu saya rasa tadinya di tanggal 1 itu akan menggunakan visa ziarah gitu. Ternyata saya diyakinkan, yaitu terkonfirmasi adanya sudah terdaftar di Kementerian Haji, itu ada adanya Masjidil Haram itu sebagai muasasah yang bisa menerbitkan, dan ada beberapa travel agent yang sudah ditunjuk di situ. Sehingga saya mulai melakukan registrasi gitu ya. Dan kebetulan paspor saya sebenarnya udah habis, dan saya bikin 1 hari waktu saat itu tanggal 27, dan alhamdulillah 1 hari kita selesai, sehingga langsung kita entry, dan alhamdulillah di tanggal 30, 29 sampai 30 dini hari, tanggal 30 jam 1.15 sudah keluar visa saya. Sehingga dari situlah kita mempersiapkan setelah keluar visa, dan kita di tanggal 31 langsung dikonfirmasi bahwa harus mengikuti protokol yang ada. Ya salah satunya kita mengikuti tes swab ya, PCR, yaitu syarat untuk nantinya naik pesawat atau check-in counter itu sendiri. Nah, sehingga ketika kita tanggal 31 jam 7.30, kami sudah melakukan PCR yang sudah dikoordinasikan oleh tim, dilakukan oleh di hotel Pullman di Center Park. Karena yang terkonfirmasi ke kami, apabila jemaah Indonesia mau berangkat di perdana itu harus benar-benar menjaga. Jadi ketika kita di swab pada jam 07 jam 7.30 itu tanggal 31 tanggal 31 itu kita tidak diperbolehkan lagi ketemu dengan sanak saudara, keluarga atau siapapun, karena itu katanya salah satu syarat dari Kementerian Haji ataupun Kesehatan di Saudi, apabila yang mau ke sana harus menjaga tentang kesehatannya sendiri. Jadi kalau misalkan sudah dicek terus keluar-luar lagi, ditakutkan terpapar kemudian, sehingga itu yang tidak menjadikan ketidakpercayaan gitu awalnya. Jadi kami mengikuti alur betul-betul bahwa tanggal 31 kita diswab, terus rombongan semuanya juga diswab, terus masuk ke kamarnya masing-masing. Jadi kita taat aturan. Nah, setelah itu kita sudah siap semuanya. Nah, tanggal 1-nya kita jam 5 setelah sholat subuh kita sama-sama masuk ke bis untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta gitu ya. Nah, di Bandara Soekarno-Hatta kita akan melakukan check-in counter gitu ya. Selama di check-in counter itu, karena persyaratan kita lengkap sesuai aturan yang disampaikan pihak muasasah Saudi dan dari Kementerian Haji, kita ngikutin semua.
Nah, jadi menunjukkan hasil swab negatifnya, terus juga visanya, dan yang alhamdulillah di jam 8.30 boarding saya sudah keluar, semuanya sudah lengkap. Namun ternyata di sisi lain ada beberapa teman-teman yang ada keinginan berangkat juga gitu, tapi saya nggak tahu karena swabnya itu tidak bareng dengan kami, katanya di wilayah yang lain kalau tidak salah di Ancol atau di mana gitu ya. Nah, sehingga di situ ada yang beberapa ya pisahnya udah keluar, ada yang sudah sudah belum keluar juga, dan terjadi beberapa karena emang ada yang sudah keluar pisahnya ternyata hasil swabnya belum keluar gitu. Itu yang menjadikan dan kami rombongan pertama yang bisa masuk ke pesawat, dan kami juga dilepas oleh duta besar Saudi Arabia waktu saat itu karena perdana gitu ya. Itu waktu rombongan itu saya baru masuk itu sekitar 36 yang sudah rombongan kami masuk. Nah, selang terus dan ternyata si pesawat Saudi Arabia Airlines itu delay sampai 3 jam kalau tidak salah. Sampai 3 jam ternyata, dan alhamdulillah setelah delay ternyata emang banyak teman-teman juga yang sudah bisa masuk, kurang lebih itu sampai 228-an orang ternyata di pesawat itu. Habis itu sudah selesai, kita terbang ke Jeddah, dan di Jeddah itu ketika kita keluar yang pertama ditemuin adalah konternya kesehatannya dari Kementerian Haji Saudi Arabia. Nah, di situ kita masuk, ditanya mana hasil swabnya negatifnya gitu. Nah, itu kita kasihkan, ternyata kita suruh ngisi disclaimer juga. Nah, saya membaca disclaimer itu dengan sepintas gitu. Tapi intinya di situ ada beberapa poin emang pernyataan bahwa setelah tiba 2 hari kita bersedia untuk diswab kembali gitu ya di Saudi Arabia. Makanya dengan menandatangani disclaimer itu, nah cuma saya nggak paham waktu saat itu karena belum ada pembahasan apakah kalau kita ada menulis note gitu bahwa menolak kami di swab karena dari Indonesianya sudah negatif, tapi setelah dikonfirmasi dan itu ketentuan yang harus gitu. Akhirnya kami dari Bandara Soekarno-Hatta itu langsung dibawa ke Mekah. Nah, karena saya udah mengetahui dari awal programnya, karena kita tadinya mau ke Madinah, tapi di last minute udah diputuskan di mana namanya mau ke Mekah dulu, tidak jadi ke Madinah, tapi tetap kami melakukan untuk mikotnya sendiri yaitu di Ya'lamlam, karena saya sampai saat ini masih mengikuti dasar aturan bahwa yang mau masuk ke Mekah itu harus niat di mikot yang telah batas-batas yang telah ditentukan. Nah, kebetulan negara kita itu melewati batas mikotnya di Ya'lamlam, maka saya mikotlah di atas pesawat dan saya menggunakan kain ihram. Nah, setelah itu ngambil bagasi semuanya, kita masuk ke bis, dan di bis juga ternyata dilakukan social distancing. Jadi yang 2 kursi itu diisi hanya satu sampai ke belakang. Yang kapasitasnya 50 ataupun 45, yaitu hanya terisi setengahnya saja itu di bisnya juga. Nah, terus kita dimasukkan ke hotel, di Hotel Hilton. Setelah masuk di hotel, kita nunggu. Ya, update sekarang ya lagi di Mekah. Nunggu beberapa hari, kalau nggak salah 1 sampai 2 hari kita setelah selesai 1-2 hari itu proses masa swab gitu ya dari Kementerian Kesehatan Saudi, dan alhamdulillah hampir semuanya negatif, dan kita langsung dipandu dari pihak muasasah gitu ya sama Kementerian Haji untuk dibawa ke Masjidil Haram gitu. Nah, kalau teman-teman yang kemarin kebetulan dia tidak mikot, maka dibawa ke Tan'im. Dan kalau saya kebetulan karena sudah tahu dari awal, saya tinggal dari hotel aja langsung ke masjid karena saya emang masih berihram dan saya menggunakan kain ihram kurang lebih itu 3 harian gitu. Sehingga dari hotel rombongan kami langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul sampai selesai gitu, seperti itu rangkaian ibadah umrohnya. Sehingga itulah yang terjadi di lapangan sekarang, dan setelah kepulangan karena ada beberapa informasi yang
dari hasil swab itu, maka kita juga 1 hari atau 2 hari ini langsung dimasukkan lagi ke hotel dari pihak Dinas Kesehatan Saudi Arabia gitu ya. Nah, tapi pada prinsipnya semua pelaksanaan rangkaian umroh ini di masa pandemi, saya rasa apabila seluruh warga atau masyarakat Indonesia mengikuti dengan tertib aturan baik yang ada regulasi di Indonesia ataupun yang ada di Saudi gitu ya, itu bisa dilakukan gitu. Tapi permasalahan yang timbul di lapangan ini karena emang ada beberapa orang yang suruh masuk dulu 2 hari, kadang udah ada yang pengen keluar masuk gitu ya. Nah, karena emang dikhawatirkan takut ada yang terpapar terus saling ketemu gitu karena bebas gitu. Yang satu main ke kamar yang lain, main yang kamar lain. Nah, itu dikhawatirkan dari kesehatan Saudi Arabia itu takut ada yang satu malah menyebar. Nah, itulah yang aturan-aturan emang yang dari pihak Kementerian Kesehatan itu melakukan untuk orang masuk di kamar sehingga makan juga kita dimasukkan ke kamar, artinya ada supaya melindungi semua jemaah. Dan alhamdulillah walaupun kita negatif semua ya tetap aja gitu kita harus ngikutin protokol kesehatan yang ada di negara Saudi Arabia. Dan harapannya emang ke depannya untuk umroh di masa pandemi ini saya rasa rutenya yang terbaik ini kalau bisa itu nantinya ke Madinah terlebih dahulu. Jadi kalaupun nanti adanya ke Madinah, terus tes kesehatan, protokol kesehatannya di Madinah, dilakukan di Madinah, sehingga masuk ke Mekah itu sudah mikot yang sesuai dengan umroh normal. Nah, kalau sekarang ini kan ada beberapa teman-teman juga yang kebingungan, khususnya bagaimana orang kok nggak niat umroh gitu ya, pada saat melewati mikot, terus tahu-taunya mikotnya adanya di Tanim gitu. Sementara harusnya ada yang beberapa orang masih termasuk saya meyakini bahwa umroh itu kalau melewati batas-batas mikot itu, itulah mikotnya yang harus diambil gitu. Adapun orang tidak karena dengan adanya protokol kesehatan terus tidak keberatan menggunakan pakaian biasa tidak berihram, ya penyempurnanya tinggal membayar dam gitu. Tanpa harus nantinya ketika di hotel itu harus ngambil mikot lagi ke tempat yang di sini tinggal melangsungkan untuk tawaf sa'inya saja kan seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya nanti umroh di masa pandemi itu terakomodir untuk rute Madinah terlebih dahulu. Mungkin itu saja Ibu Eka dari saya. Nanti update berikutnya pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nana atas deskripsinya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman semua untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, baik itu kepada Pak Endang maupun Pak Nana Sujana, terkait dengan pelaksanaan umroh ke depan ya di era new normal. Monggo silakan. Bisa raise hand atau bisa chat atau bisa langsung. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Damang Kang Jendang. Oh, alhamdulillah. Maestro. Kang Dang di Pangandaran, Kang. Sehat. Kang Pace. Aduh, Pak Kiai. Kapan pulang ke rumah Cianjur? Oh, belum. Masih tugas. Gini. Saya kebetulan bergabung di Gaido, Kang Dang. Dengan anak saya dan saya juga Gaido. Saya ingin nanya ke Bambang, kira-kira jalur yang bagus untuk umroh apa yang disampaikan oleh Pak Nana tadi, misalnya dari tidak usah langsung ke Mekah atau harus ke Madinah dulu, yang paling efektif ya. Mengapa demikian? Karena paket-paket yang disuguhkan oleh masing-masing travel itu kan ada yang 10 hari ya. Kalau dengan istilah karantina di Mekah harus karantina dulu 3 hari, berarti jamaah itu terpotong 3 hari di Mekah. Kemudian di Indonesia juga sebelum berangkat karantina dulu 1 hari di hotel sebelum berangkat. Berarti paketnya harus sama, bukan 10 hari, tapi mungkin yang 10 hari itu jadi 14 hari. Nah itu yang pertama. 12 hari. Ya, yang kedua Kang Dang, itu kan dibatasi sampai usia 50 tahun ya.
Ya. Nah, itu akan berdampak tidak tadi ke haji nanti? Jangan-jangan kan di Indonesia kan untuk haji nanti banyak yang usia di atas 60 tahun ke atas ini. Jangan-jangan juga nanti aturan umroh itu akan berdampak juga kepada usia yang akan diterapkan di musim haji ini. Kebayang nanti kalau misalnya di Pangandaran aja kuotanya hanya sedikit, kadang hanya 386 orang. Itu 50%-nya itu usia di atas 50 tahun. Maka yang akan berangkat kalau menggunakan aturan ini pasti di bawah 110 orang. Nah, kira-kira menurut pandang akan berdampak tidak terhadap regulasi haji nanti untuk peraturan haji yang akan datang. Terima kasih Kang Dang. Sementara kita itulah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekalian ya Pak Dang, sekalian Langsung ya. ya langsung aja Pak Dang. Jadi ini ada pertanyaan juga dari Ijabah Tur. Apakah untuk informasi 3 pack beserta betul adanya? Nah, kemudian yang kedua, apakah sewaktu keberangkatan menuju Madinah akan dilakukan swab kembali? Iya. Iya. Jadi iya. Terus kemudian selanjutnya kalau umroh ambil rute Madinah dulu, bukankah sama saja dalam hal karantina? 3 hari di Madinah karantina, begitu mikot di Bir Ali, tiba di Mekah, apakah tidak dikarantina 3 hari dulu lagi? Ya. Sementara 3 itu penanya dulu yang akan dijawab baik oleh Pak Andang maupun Pak Nana. Monggo silakan Pak. Memang dari awal sebelum dibukanya umroh tanggal 1 November ini kan sebetulnya bagian dari rangkaian edaran Dekret Raja ya nomor 6440 kalau tidak salah, bahwa umroh di masa pandemi itu akan dibuka secara bertahap. Tahap pertama itu kan 4 Oktober, tahap kedua 18 Oktober, kemudian tahap ketiga 1 November. Nah, ada satu hal yang mungkin perlu kita pertimbangkan bersama adalah bahwa ketika rangkaian dari kebijakan raja ini bisa terpenuhi, gitu kan, maka saya kira akan ada kebijakan-kebijakan lain yang muncul atau yang diterbitkan. Namun yang tadi disampaikan oleh guru saya nih, Pak Cece, Masya Allah ketemu lagi di media ini sudah lama. Saya dulu di Kanwil Jabar berguru dengan beliau. Ya. Dan juga yang sudah disampaikan oleh Pak Nana kemarin saya sempat diskusi bahwa memang jalur yang paling ideal itu ya ke Madinah. Ya. Maka pada saat saya mendapat itinerary dari Pak Nana, wah ini sudah bagus nih jadwalnya ke Madinah. Maka saya di rapat koordinasi internal KJRI, saya menyampaikan bahwa ada jemaah yang ke Madinah, Pak. Tapi begitu kami terjunkan staf ke Madinah, kok nggak ada, Pak? Nggak ada jemaah yang ke Madinah. Ternyata Pak Nana juga ikut ke Mekah. Nah, ya, jadi sebetulnya kami juga sudah memikirkan hal itu. Nah, kemarin saya ke Muasasa, Masyair Haram, kemudian juga saya ke Direktur Urusan Haji, juga sudah kami sampaikan. Alasan mereka sebetulnya simpel. Satu, di masa percobaan, masa transisi ini sangat sulit bagi mereka untuk mempersiapkan berbagai SDM. Ya, baik di hotel dan juga di Madinah. Karena kondisi di Madinah tidak seperti di Mekah sekarang. Di Madinah walaupun sudah dibuka Masjid Nabawi tanpa harus aplikasi, di Madinah bebas sholat kecuali ke Raudhah dan ziarah itu tanpa aplikasi. Hotel-hotel di Madinah itu masih gelap gulita. Ya, belum seperti di Mekah. Bintang-bintang 5 itu, bintang 5, bintang 4 itu masih gelap gulita di Madinah itu. Saya tidak kebayang bagaimana persiapan Kementerian Haji mempersiapkan kedatangan jemaah perdana ke Madinah itu. Nah, sehingga kemungkinan yang paling simpel adalah ke Mekah dulu. Mekah, kemudian diberlakukan seperti ini. Tapi saya punya keyakinan setelah 2 dan 3 kali kedatangan ini, pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji, saya kira pasti akan memikirkan hal itu. Yang pertama adalah Madinah memang. Ya. Jadi dari Madinah, kemudian Bir Ali, lalu ke Mekah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah menjawab tadi yang ketiga, apakah nanti setelah nyampe di Mekah itu di karantina lagi? Nah, tentu ini adalah menjadi sebuah kebijakan baru juga. Tapi karena sudah mikot ya, saya kira di Kementerian Haji juga lebih mengedepankan pada aspek manasik sebetulnya.
Ya, saya belum bisa menjawab secara pasti bagaimana teknisnya karena untuk ke Madinah ini masih dianalisis ya, masih didiskusikan dengan pihak-pihak terkait terutama dengan muasasah. Nah, ketentuan 18 sampai 50 tahun memang tertulis dalam dekret raja itu ya yang sudah diturunkan ke edaran Kementerian Haji. Nah, apakah berdampak pada haji ke depannya? Nah, ini juga menjadi pertimbangan ya, Pak Cece. Pertama, saya kemarin diundang rapat oleh Muassasah Syarq Asia terkait persiapan haji di 2021. Memang indikasi ke arah situ ada. Ya. Ada 2 indikasi. Pertama, pengurangan kuota 50%. Yang kedua, umur dibatasi. Tetapi ada sinyalemen yang saya kira cukup kuat dari berbagai negara, khususnya anggota OKI ya, dalam konteks usia ini. Jadi belum bisa yakin apakah 50 tahun atau berapa. Tapi kalau pengurangan kuota, jelas kuat indikasinya. Pengurangan kuota. Bahkan Indonesia mungkin sampai 50%. Tetapi ini belum tertulis, belum. Ya, saya melihat Kementerian Kesehatan sekarang menjadi tolak ukurnya, bukan lagi Kementerian Haji. Karena di Satgas di Saudi ini Kementerian Kesehatan, Dalam Negeri, kemudian Haji. Walaupun Haji ini menjadi koordinatornya, tapi tidak memiliki kebijakan yang sifatnya absolut. Nah itu. Jadi mudah-mudahan di tahun 2021, biasanya sih di Desember ini sudah ada pra MOU. MOU antara Menteri Haji Arab Saudi dengan Menteri Agama Republik Indonesia. Namun sampai saat ini kami belum menerima surat undangan untuk penandatanganan MOU itu. Ada wacana penandatanganan MOU juga virtual. Nah ini belum ini juga. Karena kondisi haji di tahun 2021 saya yakin itu akan menjadi perhatian penuh jika vaksin yang sekarang sudah diuji coba di Arab Saudi berhasil. Maka ketika ini berhasil, akan menjadi seperti meningitis. Seperti vaksin meningitis, jadi setiap jemaah yang mau pergi ke Arab Saudi akan diwajibkan menggunakan vaksin yang sudah diproduksi oleh Arab Saudi. Itu kedepannya seperti itu kayaknya. Ya. Karena uji coba vaksin untuk COVID-19 sangat luar biasa masif di Arab Saudi. Nah, jadi itu mungkin mudah-mudahan nanti masukan-masukan jalur Madinah ini dapat disetujui oleh pemerintah Arab Saudi dan usia untuk umroh ya 50 tahun dan mudah-mudahan tidak jadi indikasi ke jemaah haji. Mungkin ada tambahan dari Pak Direktur, Pak Nana, monggo. Baik. Tadi ada yang nanya tentang permasalahan yang katanya terindikasi. Yang 3 itu udah dicek, ternyata emang kalaupun dia terindikasi hanya kasusnya itu kayak OTG, jadi emang prosesi si virusnya tuh udah lemas dan tidak sekuat yang awal gitu. Jadi kemungkinan dengan nanti dia diistirahatkan 1 hari 2 hari sudah dengan sendirinya dan insya Allah itu nanti ketika di swab ulang lagi dan sudah ada pernyataan dari dokter di Indonesia juga itu akan hilang dengan sendirinya dan tidak berakibat untuk menularkan karena emang posisinya si virus ini kan punya indikasi bahwa kesananya itu dia akan melemah si virusnya itu sendiri. Nah, ada beberapa emang jemaah yang terindikasi tapi itu tidak dikhawatirkan dan insya Allah mungkin di hari ini yang 3 orang itu yang diisukan rame-rame itu sudah diizinkan untuk bisa umroh kembali karena emang insya Allah itu swab berikutnya itu sudah negatif kembali. Jadi mungkin waktu saat di Indonesia dia sudah ini, tapi waktu saat perjalanan dia naik lagi gitu, kayak imunnya yang turun itunya yang naik gitu. Tapi itu tidak dikhawatirkan. Mudah-mudahan informasi yang sekarang ini Pak Dang ya menjadikan barometer untuk kita semua, apalagi si penyelenggara, karena kita ingin warga negara Indonesia bisa terus-menerus untuk bisa melaksanakan umroh, dan kita saling jaga supaya ada dalam kedua belah pihak negara ini saling mempercayai. Karena kalau dampak-dampak isu-isu yang tidak yang tidak begitu baik itu informasinya dan tidak
nyata yang diungkapkannya, banyak yang beredar, sehingga ditakutkan ini menjadikan kedua belah pihak negara tidak ada saling kepercayaan, ya dampaknya ke kita semuanya. Kita yang mau umroh tidak bisa, penyelenggara juga ini. Jadi mudah-mudahan ini informasi yang sekarang Pak Konsul gitu ya, menjadikan barometer kita menyampaikan ke warga ataupun masyarakat, khususnya ya kepada penyelenggara-penyelenggara. Katanya pengen dibuka, tapi ketika udah dibuka, ada orang yang sudah berangkat, malah informasi yang di sananya dijadikan rasa ketakutan jemaah ataupun yang lain. Tapi ini sekarang saya sampaikan real, saya selaku yang emang jalan berangkat umroh, ya pada prinsipnya ketika ngikutin regulasi yang ada, ya nyaman-nyaman aja gitu untuk melaksanakan umroh. Walaupun emang secara ketentuannya kita tidak bisa umrohnya beberapa kali gitu. Seperti itu. Itu saya yang tambahannya dari saya. Terima kasih. Ya memang betul ya, tadi saya lewat bahwa data itu sudah disampaikan ke saya secara pribadi oleh muasasah dan juga Dinas Kesehatan. Memang ada 3 nama yang tertulis di situ, 13 reaktif, kemudian dites ulang yang 13 negatif, kemudian bisa melaksanakan umroh, dan yang 3 hari ini kemungkinan tes ulang ya Pak Nana ya. Dan saya garis bawahi memang secara medis memang disampaikan juga ke saya bahwa dari 300-an ya persentasenya kecil, tapi justru ini membuat sebuah indikator Pak. Indikator bahwa apa benar nih di Indonesia ini tesnya nggak profesional, kan seperti itu. Padahal mungkin saja tadi simptom pada saat di bandara atau pada saat di Indonesia belum muncul. Pada saat di Saudi naik lagi, imun lemah, kemudian itu naik. Bisa terjadi seperti itu secara ilmu medis. Tetapi bagi kita adalah bagaimana kita bisa menyikapi trusting ya di antara kedua negara ini. Apa tadi yang sudah disampaikan Pak Nana memang betul. Bahwa indikator keberhasilannya ya di umroh perdana ini yang 300-an itu. Ya 224 ditambah 89. Ya. Saya kembalikan ke Ibu. Enggak. Punten Kandang, ada satu lagi Kandang. Ya. Begini, itu bercermin dari 2 kali swab ya. Ketika berangkat di PCR di Jakarta, kemudian PCR lagi di Arab Saudi. Nah ini ada kemungkinan juga kalau vaksin udah ketemu kan 2 kali vaksin juga. Di Indonesia vaksin juga, ketika di Arab Saudi vaksin juga. Mungkin akurasi vaksin kehalalan di Arab Saudi mungkin lebih akurat dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, ada kemungkinan 2 seperti itu nggak? Yang sampai di Indonesia sebelum berangkat di swab dulu. Datang ke Arab Saudi di swab lagi. Jangan-jangan nanti juga vaksinnya ketika di Indonesia vaksin lagi. Di Arab juga vaksin lagi gitu Kang Dang. Punten. Ya, saya sih mengira vaksin ketika memang sudah ditemukan dan itu menjadi sebuah pengakuan oleh WHO, itu akan seperti meningitis, Pak. Jadi meningitis itu menjadi absolut, mutlak oleh Arab Saudi misalkan. Tapi kan ada juga vaksin-vaksin yang lain sebelum keberangkatan haji, bisa saja dilakukan. Ada vaksin flu, vaksin influenza, dan lain-lain. Tapi yang menjadi pokok utamanya kan meningitisnya. Ya, maka bisa saja diperlakukan seperti itu. Dan kita sih hanya berdoa ya, berharap mudah-mudahan ya vaksin yang sekarang sedang digalakan oleh pemerintah Arab Saudi betul-betul menjadi standar ya, karena sudah dilakukan ke 40.000 orang nih di Arab Saudi ini. Tahap pertama, tahap kedua, mudah-mudahan tidak ada dampak yang negatif sehingga itu bisa dijadikan sebagai standar. Demikian Pak Cece. Ya, makasih. Makasih. Terima kasih Pak Cece. Untuk selanjutnya Pak Endang, ini masih ada juga pertanyaan. Mungkin yang pertama dari saya dulu, kalau selaku moderator sekalian tanya. Dari tadi sudah ini. Sudah ingin tanya. Jadi ketika saya turun ke lapangan memberitahukan tentang harga paket umroh yang kurang lebihnya 30 ke atas, ternyata kan masih ada juga yang menawarkan di bawah 30. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ke Pak Nana, artinya kalau misalnya dalam bersaing, artinya kita ini kan memang dalam di pasar, di market itu nanti ada persaingan harga, dan itu tidak bisa kita pungkiri, bahwa kadang-kadang masyarakat itu juga belum bisa teredukasi dengan bagaimana cara membentuk harga, apa saja fasilitas dan pelayanan yang mereka terima, sehingga kemudian menghasilkan harga yang 30 juta, 30 juta, dan seterusnya.
Nah, oleh karena itu mungkin apakah yang menjadi pertanyaan saya, apakah nanti itu dari pemerintah, khususnya itu dari Kementerian Agama, mungkin dari Arab Saudi sendiri, ada kayak semacam standarisasi harga gitu ya. Artinya orang itu tidak bisa membuat harga itu seenaknya sendiri gitu. Misalnya ini biar supaya saya dapat jamaah harganya bisa di bawah 30 juta gitu kan. Dengan fasilitas yang hampir mungkin di bintang 4, bintang 5 mungkin suatu saat kalau sudah dibuka ya bintang 4, bintang 5-nya. Nah, ini kan menjadi persaingan yang tidak sehat menurut saya. Nah, oleh karena itu di era yang semacam ini, karena memang tadi kata kuncinya Pak Indang itu menyampaikan bahwa kita ini harus bisa trust ya, trusting gitu ya, yang kita harus dapatkan dari baik itu pemerintah Arab Saudi, kemudian dari jamaah juga, maka kemudian harga itu kalau bisa ada standarisasi. Nah, apakah nanti ke depan itu akan kita buat semacam itu, ataukah bagaimana caranya supaya orang tidak mudah tergiur dengan harga murah dan kita juga melakukan biro, khususnya bisa melakukan edukasi dan sosialisasi standarisasi harga kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, Pak, kalau misalnya nanti itu bismillah mudah-mudahan pandemi ini sudah berlalu, artinya vaksin itu sudah ditemukan dan itu sudah menjadi kewajiban selain meningitis nanti kita juga disuntik vaksin COVID gitu. Apakah PCR itu kemungkinan masih berlaku atau tidak? Karena kalau misalnya PCR berlaku, artinya masih harus di-swab, kemudian juga harus masih disuntik vaksin, itu kan menjadi problem juga di jamaah. Otomatis ini berbicara lagi masalah harga, otomatis harganya semakin naik. Jadi kedepannya saya berharap mudah-mudahan ini nanti ada salah satu ya, ketika vaksin sudah ditemukan maka swabnya sudah tidak ada atau bagaimana, ini mungkin bisa ada pencerahan sehingga kami ketika di lapangan itu juga memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Terus kemudian Pak selanjutnya ini masih ada dari Mas Doni. Nah, ini disampaikan Mas Doni Hasan, apakah benar bahwa penerbitan visa itu akan ditutup kembali karena banyak beredar isu seperti itu? Maksudnya seperti itu yang tadi itu ya Mas Doni ya yang disampaikan sama Pak Nana. Kemudian bagaimana garis komando untuk program umroh di masa pandemi? Apakah karena baru hanya satu muasasah yang diberikan izin, maka program umroh di masa pandemi semua mengikuti arahan muasasah? Bagaimana travel bisa mengakses informasi program umroh dari muasasah? Kemudian selanjutnya dari Ijabah Tour, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Semoga oke. Terima kasih sama-sama teman-teman yang dari Ijabah Tour. Saya kira itu dulu Pak Endang maupun Pak Nana pertanyaannya. Silakan. Ya. Mungkin yang teknis, Bu. Pak, saya jawab yang teknis tentang masalah harga. Ya. Nah, emang harga yang akan beredar, saya juga lagi koordinasi juga dengan teman-teman yang di asosiasi dan dari Kementerian Agama supaya ada batas harga minimum gitu ya. Yang pasti adalah untuk sekarang ini di masa pandemi, hotelnya juga masih kurang, jangankan untuk bintang 4, bintang 3, bintang 5-nya sendiri masih terbatas gitu ya. Jadi masih terbatas, sehingga sebenarnya kan umrohnya itu gratis, tawaf, sa'i, sampai tahalul gitu. Yang mengakibatkan harga ini adalah mengikuti kita terhadap akomodasi yang ada. Kenapa harganya sekarang ini emang melonjak atau pindah? Satu, hotelnya sekarang kondisinya yang bisa digunakan adalah bintang 5. Kedua juga bis, yang tadinya harga bis itu bisa dibagi secara hitungannya travel itu untuk 40 orang dalam satu bis, itu tidak bisa lagi, harus per 20. Berarti kan karena adanya akomodasi yang si bisnya itu berarti yang misalkan taruh bisnya 15 juta satu musim, biasanya dibagi kalau 40 berapa, kalau dibagi 20, misalkan kalau 40 1 juta, misalkan kalau 20 500 40 misalkan 500, ternyata Pak kalau dibagi 20 misalkan jadi 1 juta satu orangnya. Jadi itu yang mengakibatkan pastinya ada kenaikan. Baik nantinya ada pun bintang 3 ataupun bintang 4, tetap akomodasi si bis. Berikutnya juga adanya hotel yang dulu kita bisa 1 kamar berempat, sekarang maksimum hanya boleh 2
2 orang atau namanya double atau twin share itu sendiri ya. Ya gitu. Nah, itu yang mengakibatkan harganya. Nah, terus juga ada beberapa harga tambahan di protokol kesehatan, yaitu adanya swab. Yang pertama dilakukan di Indonesia, yaitu pada saat keberangkatan untuk kita check-in, terus juga nanti saat kepulangan. Dan ternyata di Saudi, kalau kemarin katanya sih bahwa yang dites dari Saudi itu gratis dari kerajaan, dan mudah-mudahan itu walaupun nanti ke depannya juga Saudi tetap menggratiskan gitu ya. Nah, itu yang tentang harga umroh sendiri. Jadi kalau ketentuan-ketentuannya mungkin itu semuanya bisa dihitung. Tapi saya yakin dengan kondisinya sekarang hotelnya bintang 5 ini, hotel bintang 5 ini antara di Mekah sama di Indonesia, misalkan Grand Indonesia itu nggak berbeda jauh. Misalkan Akol Group, nah bintang 5-nya di Grand Indonesia sama di Mekah itu sama lah. Satu malamnya itu. Boleh dilihat. Jadi sehingga kalau misalnya komponen orang pun nggak umroh, orang Papua ya di kita gitu, yang bolak-balik dia itu harga tiketnya itu sejalannya 6 juta, pulang perginya jadi 12 juta, terus nginepnya di Grand Indonesia, main misalkan ke wilayah destinasi di wilayah misalkan ke Taman Mini, terus ke Ancol dan yang lainnya, satu orang bisa menghabiskan 30 juta kalau dia 10 malam. 10 hari gitu ya, 10 malam hotelnya gitu. Kenapa? Misalkan hotelnya di sana satu malamnya 2.100.000, berarti kan dibagi satu orangnya itu 1.100.000, kalau dikali 10 malam kan udah 10 juta lebih gitu kan per orang, belum ditambah tiketnya 12 juta. Nah, itu udah hampir misalkan menyentuh 13, belum akomodasi makan. Kalaupun makannya misalkan berapa, terus juga mobil dan gaet khususnya ya, nah itu kurang lebih sampai 30 jutaan lebih, itu pun nggak umroh, nah apalagi kita umroh. Jadi sehingga dan adanya kenaikan penyesuaian pajak di Saudi, yang dulu itu cuma 5%, sekarang menjadi kurang lebih itu 15% gitu. Jadi itu yang mengakibatkan akomodasinya emang adanya kenaikan atas pajak, terus juga adanya emang perpindahan harga dari yang biasanya satu kamar berempat hanya boleh satu kamarnya 2 orang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang harga yang akan ini, tapi insya Allah mudah-mudahan dari Kementerian Agama nanti ada harga baku minimum gitu ya, minimum sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang insya Allah kita akan berikan referensi, sehingga yang akan menyampaikannya dari pihak Kementerian Agama khususnya untuk masyarakat Indonesia yang akan mau melaksanakan umroh. Karena kalau nanti ada dari pihak travel, kemungkinan kan itu tidak legitimasinya kurang kuat, dan kita juga menginginkan adanya informasi harga minimum itu dari Kementerian Agama. Mungkin itu saja, selebihnya nanti dari Pak Endang yang akan menambahkan secara regulasi dan lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anana, Pak Direktur ya. Jadi saya hanya menguatkan memang pada regulasi yang ada di Kemenag itu kan ada PMA nomor 8 2018 ya. Di situ sudah ada berbagai harga standar. Tapi dengan kondisi normal seperti ini kan ada juga di PMA terbaru itu tentang mitigasi, bahwa ada salah satu pasal yang menyebutkan boleh ya merubah atau mereduksi kembali tentang masalah harga. Saya kira itu menjadi sebuah dasar hukumnya. Tinggal nanti bagaimana menstandarkannya saja sebetulnya. Standarisasi di sini kan mungkin secara hukum konsumen kan adalah layak dan tidak. Saya tidak orang kompeten dalam hal ini tentu, tapi secara regulasi memang sudah diatur juga dalam PMA terbaru nomor berapa ya, 2000 kemarin tanggal 3 kalau nggak salah, 3 November ini sudah keluar tuh ada PMA terbaru tentang umroh di masa pandemi. Dan di salah satu pasalnya juga menyebutkan boleh mereduksi atau mengkomposisikan kembali masalah harga. Yang kedua, kaitan dengan permasalahan vaksin, juga saya tidak kompeten secara pasti karena ini adalah bidang kesehatan. Ya, jadi saya adalah tidak dalam konteks ini, tetapi sebagai sebuah informasi memang
vaksin ini menjadi sebuah tolak ukur ya, walaupun dalam faktanya masih banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan vaksin ini, apakah mutlak sudah bisa digunakan atau tidak. Di dunia ini belum ada yang bisa seperti itu. Bagaimana permasalahan visa, apakah sudah benar ditutup? Memang setelah kejadian kemarin rame itu di media dan lain-lain, saya dapat WA seperti itu. Kemudian juga saya tidak sepenuhnya mempercayai. Lalu saya koordinasi dengan Abdurrahman Assegaf di Kementerian Haji bagian khusus urusan muasasah dan perumrohan ini, dan mereka bilang itu adalah hoax, jadi tidak ada. Kenapa? Karena setelah kemarin sore tanggal 5 November itu keluar sirkuler GAKA nomor 4/2003/68 yang isinya adalah membolehkan seluruh maskapai penerbangan boleh membawa umroh. Gitu loh. Kan bertolak belakang tuh. Kalau misalkan itu benar, kenapa ada sirkuler GAKA yang membolehkan maskapai penerbangan membawa jemaah umroh? Gitu loh. Sehingga kebenaran hoax-nya itu betul. Gitu. Jadi betul-betul hoax itu. Jadi ingin meramaikan suasana aja kayaknya. Tapi walaupun begitu tetap kita harus pada koridor ya tadi. Bagaimana kita bisa seobjektif mungkin menjaga aturan-aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Bisa saja kemungkinan itu terjadi kalau chaos ya, aturan protokol kesehatan tidak diindahkan, ada indikasi-indikasi ke arah yang sudah berbau negatif terhadap PCR dan lain-lain, bisa saja pemerintah Arab Saudi punya kewenangan kok menutup kembali visa umroh itu. Nah, oleh karena itu ya tugas kita bersama seperti yang tadi saya sampaikan, yuk bareng-bareng kita menjaga trusting ini untuk menjadi sebuah pilot project bagi negara-negara lain. Indonesia dianggap sebagai sebuah negara yang afdol atau a'la ya, artinya mereka menganggap bahwa kita ini memiliki sebuah kompetensi, sebuah potensi besar dalam konteks penyelenggaraan umroh ini. Maka mari bersama-sama menjadi sebuah tolak ukur bagi pemerintah Arab Saudi. Nah, saya kira itu, dan memang ya di awal masa pandemi dibuka ini, pemerintah Arab Saudi sudah akan meluncurkan sebuah sistem namanya SGDS, Saudi Global Distribution System, di mana di situ bisa dipaketkan semua layanan umroh. Dan ini juga banyak pro dan kontra lah dengan sistem SGDS ini ya. Satu pihak bahwa ketika nanti sudah dilakukan, di mana peran PPIU ya, pemerintah Arab Saudi mengklaim bahwa justru itu adalah untuk kepentingan bersama dan lain. Saya kira ini banyak hal yang masih perlu didiskusikan dengan sistem SGDS ini, di mana dari mulai paket layanan, tiket, hotel, kemudian handling dan lain-lain lah, itu masuk dalam SGDS itu. Ya. Saya kira demikian Bu tambahannya Bu. Ya. Mohon maaf Pak Endang dan Pak Nana, ini masih ada 2 penanya lagi dari Ibu Ningsih. Saya izin dulu ke Pak Nana, bisa saya lanjutkan ya Pak Endang? Tinggal 2 aja penanya ya. Daripada nanti kita ini Pak belum terjawab, itu masih jadi pertanyaan terus ya. Dari Ibu Ningsih, pertanyaannya adalah apakah untuk pemberangkatan yang berikutnya untuk umroh tetap dibatasi hanya 3 jam dan tidak bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram setelah masa isolasi selama 3 hari di awal kedatangan. Selanjutnya diisolasi kembali selama 1-2 hari. Saya mendapatkan info dari pemberangkatan yang tanggal 1 November. Ini mungkin untuk ini saja, jadi memperkuat dari apa yang sudah beliau dengar. Mudah-mudahan tidak ya Bu. Jadi nanti kita menunggu jawaban dari Pak Endang maupun Pak Nana. Kemudian mengapa paspor Indonesia, dari Mas Doni lagi, mengapa paspor di Indonesia tidak bisa mendaftar di aplikasi Etamarna dan Tawakalna? Bagaimana cara pemegang visa umroh bisa mendapatkan izin untuk beraktivitas di Masjidil Haram dan Raudhah? 2 itu dulu Pak Endang dan Pak Nana. Ya, saya menjawab yang terakhir ya. Ya. Memang secara spesifikasi bahwa spesifiknya adalah Etamarna itu buat WNI yang ekspatriat di sini. Ya, kemudian kalau tidak salah untuk jemaah umroh itu kan melalui Babul Umroh aplikasinya. Ya, kalau tidak salah. Nah, tetapi kemarin info terakhir bahwa ke depan I'tamarna dan juga Tawakalna itu akan diberlakukan
dengan khusus nomor sementara dari STC. Ini nih yang info saya dapatkan. Jadi ketika jemaah datang itu akan diberikan nomor sementara dari STC untuk bisa masuk di I'tamarna. Karena kan di I'tamar itu ada kode verifikasi ya, kode verifikasi untuk bisa memverifikasi masuk ke aplikasinya itu. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa lebih ini ya. Karena kan semua ini masa percobaan sampai akhir Desember, Bu. Ya. Karena secara dekret raja, penerbangan normal dan reguler itu di tanggal 1 Januari akan dibuka. Nah, mudah-mudahan dalam konteks masa dari mulai ini sampai akhir Desember itu menjadi sebuah uji coba. Ya. Jadi itu saja mungkin. Yang pertama mungkin bisa disampaikan Pak Nana. Ya. Untuk yang pertanyaan nomor 1 dari Bu Ningsih bisa dijawab oleh Pak Nana ya. Baik, kita emang untuk setelah umroh langsung ke hotel, dan emang pada prinsipnya umroh yang sekarang perdana ini kita mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan Saudi Arabia. Jadi ketika kita sudah umroh, nah itu emang dianjurkan beristirahat gitu. Selain emang mungkin capek umroh, takut ininya ini, jadi 1-2 hari itu dianjurkan untuk balik lagi ke hotel, istirahat sejenak, baru nanti bisa melaksanakan kegiatan kesehariannya gitu. Untuk bisa sholat dan yang lainnya di Masjidil Haram gitu. Tapi karena emang kita posisinya hotelnya dekat, tapi tetap masih bisa kita secara berjamaah karena kan suara si imam itu masuk di hotel kita. Jadi kita dengan satu kamar berdua bisa ikut berjamaah di Masjidil Haram gitu. Bagi yang belum diperbolehkan masuk ke sana setelah umroh itu. Jadi itu mungkin karena emang kondisi sekarang umroh ini perdana, jadi kita tetap mengikuti regulasi dari Kementerian Kesehatan yang ada di Saudi gitu. Tapi dia bilang kalau udah umroh nanti 1-2 hari kita udah bebas, udah karena bukti swabnya juga udah negatif dan yang lainnya, ya nantinya bisa bisa melaksanakan ibadah 5 waktu sehari sudah biasa lagi. Dan apalagi nanti kita masuk ke Madinah, di Madinah itu sudah alhamdulillah sudah bebas masuk ke masjid kecuali yang disebutkan tadi Pak Konsul yaitu ke Raudah dan Ziarah aja. Jadi untuk sementara ya seperti itu jawaban dari saya, karena emang ketika setelah umroh itu kita disuruh istirahat 1-2 hari lagi aja. Seperti itu. Tapi untuk sholat berjamaah 5 waktu kita bisa melakukan di hotel. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, masa jeda ini yang kemudian juga termasuk dari komponen pembentuk harga. Kenapa kok bisa naik gitu ya Pak Nana ya? Ya. Jadi kan ada masa jeda yang dulunya bisa diselenggarakan selama 9 hari, sekarang sampai harinya jadi 12 hari. Yang salah satu menjadi komponen membentuk harga. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya ya, untuk bergabung dengan kita di siang hari ini. Di sini sekarang 14.42 Pak Nana, Pak Endang, jadi insya Allah kurang 18 menit lagi kita sudah masuk waktu sholat asar. Jadi saya berterima kasih khususnya kepada Pak Dr. Endang Jumali MSI yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk mau berbagi informasi dengan kami selaku penyelenggara umroh dan haji khusus. Dan kemudian juga terima kasih kepada Pak Direktur Daido Travel and Umroh, Haji dan Halal Travel, kadang itu gimana? Jadi Daido Travel and Tour gitu ya Pak ya. Jadi terima kasih juga Pak Nana sudah menyempatkan waktunya selama beberapa hari di Mekah. Alhamdulillah Pak Nana juga sangat kelihatan segar bugar dan tetap sehat, semangat ya Pak Nana. Semoga bisa menyelesaikan ibadah umrohnya dan kembali ke tanah air dengan selamat, lancar, dan tetap sehat, ketemu dengan keluarga kembali. Terima kasih juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir di pertemuan siang hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf sekali kalau ada banyak kekurangan dan
Selanjutnya kita tutup, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semua. Assalamualaikum. Siap-siap Jumat. Terima kasih, Pak Endang. Terima kasih, Pak Endang. Izin pamit semuanya. Kita mau sholat Jumat terlebih dahulu. Terima kasih. Jumatan di sana baru Jumatan. Apa tadi ngobrol sama ini kita banyak sudah banyak. Belum, masih ada beberapa. Baru ini udah banyak. Managers